Terus di lantai 2 ini kita ada 3 kamar tidur, terus ada 2 kamar mandi. Jadi kamar utama. Oke guys, ini kamar utamanya. Selamat datang. Jadi kamar utamanya itu langsung ngelihat ke depan carport. Kalau kita misalnya ada tamu atau ada ngantar makanan, jadi bisa lihat gitu dari atas. Oke. Kemudian ada ini ruangan. Iya, ini ada kamar mandi di dalam kamar utama. Ini kamar mandinya luas loh, Bu. Halo Sobat Gerumpi, alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan lagi untuk mereview salah satu rumah di Arca Manik, Kota Bandung. Hari ini lagi cerah banget dan pastinya seneng banget karena review kali ini kita didampingin langsung, ditemenin sama pemilik rumahnya. Kita bakalan tanya-tanya inspirasinya dari mana, desain sebagus ini, kemudian ada ruangan apa aja, dan pastinya nanti di akhir kita juga mau tanya harganya juga. Pokoknya bakalan seru banget review kali ini. Ikutin terus videonya, jangan kemana-mana. Sebelum kita mulai host tournya, saya mau menyapa kalian dulu. Selamat datang di channel Ngerumpi TV, channel yang membahas rumah-rumah dan rumah impian Anda. Ini udah ada pemiliknya, kita langsung sapa. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Baik. Selamat datang di channel Ngerumpi TV, Bu. Makasih udah diundang. Ya, boleh perkenalkan Ibu ke Sobat Ngerumpi. Hai, namaku Sarah. Aku owner dari rumah yang ada di Hukeri 3 di Arca Manik. Oke. Mungkin pertanyaan pertamanya, ini kan rumah kelihatan lebar banget ya Bu ya? Untuk fasad depannya berapa nih Bu lebarnya? Sebenarnya lebar muka tuh cuma 5 ya, cuman aku buat stylenya itu modern tropis, Skandinavian, jadi pakai bisa dilihat atapnya runcing, itu memang ngebuat kesan rumah lebih lebar, karena biasanya kalau lebar rumah cuma 5 itu agak tricky kan ya. Iya benar. Makanya jendela, plafon semua juga kita buat tinggi-tinggi 3,5 meter biar kesannya rumahnya luas. Oke, padahal tuh cuma 5 meter ya Bu ya, tapi emang bener loh ini karena permainan dari desainnya jadi terlihat lebih lebar. Dan kenapa ini di fullin carport Bu, nggak di dibagi taman, biasanya kan gitu ya? Soalnya kan sekarang banyak nih suami istri udah pada mandiri punya mobil masing-masing nih. Jadi aku mikirnya bisa 2 mobil di sini, soalnya biasanya tuh aku kesel kalau ada orang parkir di pinggir jalan gitu ngalangin. Iya, makanya bener. emang bener-bener kita harus respect sama tetangga kan. Iya, Makanya betul. punya 2 mobil, masukin semuanya ke carport kayak gitu. Oh, cocok Soalnya banget. rumahnya juga di tambah ada sudut sini, dia ada pohon pisang di sini, Birds of Paradise. Terus di atas juga masih bisa kita tanemin ilalang atau tanaman lain. Jadi masih ada pemandangan yang hijau-hijau gitu. Oh iya, dan pastinya ada
taman lagi di belakang, nanti kita bakal lihat. Iya ya, Bu, ya? benar, ada indoor garden, ada backyard yang bakal kita lihat nanti. Oke, sekarang kayaknya kita langsung masuk aja, Bu, ya. Boleh? Ayo. Oke. Ayo guys. Jadi kita masuk udah ada smart door nih Mas, karena Oke. biasanya aku orangnya emang suka lupa sama kunci. Nah itu gampang banget, simple, tinggal masukin kode atau fingerprint, terus dia unlock. Oke guys, jadi emang sekarang rumah modern, udah semuanya sistem digital ya, Bu, ya? Iya benar. Lebih safety juga pastinya kan ya, Bu? Iya, soalnya kalau pakai smart door tuh kita bisa pakai fingerprint, bisa pakai kode, terus dari dalam juga kita bisa lock, jadi benar-benar aman. Oke, siap. Lebih aman pastinya dan gak khawatir kalau mau kemana-mana ya, Bu, ya? Iya benar. Ini kita udah di dalam nih, Bu. Enaknya kita kemana dulu nih, Bu? Boleh, aku mungkin ceritain dari depan dulu ya. Oh, boleh. Jadi emang kita di depan itu banyak jendela yang tinggi-tinggi. Kenapa? Karena aku concern sama lingkungan. Jadi aku pengen kita meminimalisir penggunaan listrik. Jadi dengan adanya jendela yang tinggi, cahaya banyak masuk ke sini. Terus dari tengah juga kita lihat cahaya banyak, di mana ada indoor garden. Ada juga skylight, jadi emang benar-benar banyak bukaan cahaya masuk natural ke dalam rumah. Dari belakang juga ada. Nah, kalau awalnya di sini, ini tuh kita rencanakan buat living room / family room. Jadi kita santai sama keluarga, itu bisa di sini. Dan tangganya sendiri itu kita buat flying stairs ya. Kenapa? Karena aku biasa ngeliat kalau misalnya tangga beton, biasanya itu ruangan jadi kelihatan sempit gitu. Sedangkan kan konsepku memang open space gitu, tropis. Jadi bener-bener nuansa kayu, warna hitam, putih, minimalis. Terus kalau dilihat juga lantainya ini kita pakai granit kayu, plinnya kayu. Jadi bener-bener kerasanya menyatu sama alam gitu. Betul, sekarang emang rumah modern tuh banyak banget yang open space dan konsepnya tuh back to nature ya, Bu, ya? Iya bener banget, soalnya kan biasa kita kerja capek, sumpek, macet. Nah kalau masuk rumah itu kan bener-bener kayak sanctuary kita gitu. Jadi bener-bener ngerasanya oh aku nyaman gitu di rumah. Itu sih yang pertama. Betul. Oke, kalau untuk desain dari depan terus dalamnya juga Ibu dapat inspirasi dari mana sih, Bu? Kalau inspirasi pasti aku sering lihat-lihat Pinterest, terus oh kayaknya rumah ini lucu gitu. Nah tapi kalau dari dulu aku tuh suka banget sama rumah desain Indonesia yang kayak tropis, penuh kayu. Itu bener-bener aku mau jadi ciri khas rumah-rumah yang aku bangun. Nah inspirasinya tuh ada arsitek dari Sri Lanka, itu namanya Geoffrey Bawa. Jadi aku bener-bener suka sama karya dia dan rumah ini terinspirasi dari arsitek itu. Oh, jadi terinspirasi dari sosial media dan arsitek ternama juga ya, Bu, ya? Jadilah seperti ini? Iya. Oke. Dari area living kita menuju ke mana lagi, Bu? Boleh. Dari area living room ini benar-benar open space. Ya, di sini ini lega banget. Rencananya tuh ini meja makan. Kenapa? Soalnya biasanya kita makan kadang pada lihat TV segala macam, tapi bagi aku momen makan bersama keluarga itu kayak sakral banget gitu. Saatnya ngobrol segala macam. Jadi emang kalau misalnya kita makan sama keluarga, kita bisa lihat ke indoor garden di sebelah sini nih. Jadi bisa kita buka. Jadi kita makan sambil lihat taman. Betul. Daripada makan sambil nonton TV lebih baik sambil ngeliat taman ya, Bu. Iya, jadi konsepnya memang kayak gitu. Waktu bonding sama keluarga. Oke. Jadi di depan itu emang sengaja untuk carport aja, taman dipindahin ke tengah dan di belakang ya, Bu, ya? Bener banget. Oke. Sebelum lanjut ke ruangan berikutnya nih, Bu, untuk luas tanahnya sendiri dari rumah ini di berapa, Bu? Luas tanahnya itu 124 meter persegi. Bangunannya sendiri itu 136 meter. Kita bagi 2 lantai dan backyard di belakang itu cukup luas, Mas. Jadi masih ada 35 meter. Jadi konsepnya emang rumah tumbuh gitu. Kan misalnya ada keluarga yang anaknya 3 atau 4, mungkin mereka butuh kamar ekstra di kedepannya. Jadi masih bisa bangun 2 atau 3 kamar di sini. Kalau misalnya cukup bisa kolam renang, mungkin kolam ikan atau gazebo. Jadi memang benar-benar sesuai dengan kondisi
orang yang akan nempatin gitu. Ya, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya Bu ya. Oke. Ini padahal kan luas tanahnya cuma 120 karena layoutnya seperti ini jadi kelihatan luas banget. Tuh. Kita lanjut ke ruangan apa lagi Bu? Boleh. Jadi di sini ada satu kamar sama satu kamar mandi di bawah. Cuman si kamar yang di bawah ini sebenarnya bisa dijadikan home office. Soalnya kan sekarang banyak ya yang work from home. Jadi ini kita bisa buka kalau jadi home office. Jadi kerja itu kayak nuansanya seger banget gitu. Iya, betul Bu. Soalnya kadang kita stres sama kerjaan, kalau misalnya di ruangan ini jadiin home office, kita bisa santai-santai, ngopi, dan juga kayak nikmatin udara dari luar gitu. Iya benar-benar. Jadi nggak dibuat sumpek dengan bangunan-bangunan gitu ya Bu ya? Iya benar, kan bosen sehari-hari banget, bosen banget terus, pasti. Gitu. Terus selanjutnya ini ada dapur. Iya, dapur. Jadi dapur sendiri kita udah ada setnya di bawah. Terus ada juga meja bar. Jadi misalnya ibunya masak, kita juga ada kompor tanam. Jadi ibunya masak, anak-anaknya bisa duduk di sini, bisa ngopi atau bisa ngobrol sama ibu gitu. Jadi bener-bener sudut-sudut ruangan tuh didesain buat jadi bonding time sama keluarga gitu. Betul, udah aktivitas di luar, masa ya di rumah diem-dieman lagi ya Bu ya? Iya bener, masa di rumah main HP gitu. Jadi pengennya kan seru. Banyak bisa ngobrol gitu. Oke, dapurnya keren. Kemudian ini kamar mandinya ya Bu? Iya bener. Ini kamar mandi lantai 1 Sobat Ngerumpi. Ada pel. Gak apa-apa Bu. Biar terbawa kesan bener-bener kamar mandinya. Iya. Jadi kamar mandinya juga desainnya tropis ya Mas, bisa dilihat. Aku milih catnya itu cat warna hijau gitu. Saya kan kesannya kayak biasa kita mandi suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Terus bener Bu. Iya udah berasa kayak wah tropis banget gitu. Jadi kayak kegiatan mandi itu jadi menyenangkan gitu Mas. Oke, sampai segitunya Ibu memikirkan ya. Iya. Sampai kita nyanyi-nyanyi aja dipikirin loh. Iya. Pantas agak beda sih Bu, maksudnya cat di ruangan sama di kamar mandi ini. Kalau ruangan kan kita emang cenderung safe ya Mas, jadi kayak putih dengan kayu itu bener-bener kesannya luas gitu. Tapi kamar mandi itu kan biasanya itu kayak private time, jadi aku buat kayak desainnya lebih cheerful daripada yang di ruangan umum gitu. Oke, keren sih Bu, untuk pemilihan warnanya, kemudian layout-layoutnya itu bener-bener emang Ibu pikirin banget ya. Dan satu lagi Mas tentang kualitas air. Jadi di daerah ini tuh kadang terkenal gitu kualitas airnya suka kurang bagus gitu ya. Jadi waktu bangun itu kita bener-bener make sure airnya jernih. Jadi kalau Mas mau lihat di sini airnya udah jernih banget nih. Oke, sini dilihat Sobat Ngerumpi. Nah, dia juga udah nggak bau. Ini tanpa filter Bu? Ini dengan filter. Oh, dengan karena filter, kita udah sumur submersible 70 meter filter. Karena bagi aku tuh air penting banget ya Mas. Betul. Kalau air sumber kehidupan ya Bu ya. Bener. Kalau air kotor tuh bener-bener mandi gak enak, nyuci gak enak. Jadi kayak kalau di rumah ini udah safe banget, airnya udah pasti bersih. Udah pokoknya mesinnya aja tuh, mesin bornya itu 70 meter. Jadi sampai bener-bener sampai ke titik jernihnya Sobat Ngerumpi. Ditambah lagi pakai filter ya Bu ya. Iya. Oke. Udah aman pokoknya untuk air. Sekarang kita mau lihat taman Bu? Boleh. Jadi dari kamar mandi, dari kitchen kita langsung ada ke backyard. Ini backyardnya. Iya. Jadi backyardnya sendiri ini ada 35 meter persegi, jadi masih cukup luas. Terus aku udah tambahin rumput, ada ilalang merah, terus ada juga pohon pisang. Jadi memang nuansanya tuh kerasa tropis banget. Terus misalnya ini kan ada kitchen di sini, jadi kalau misalnya kita masak, kita juga masih bisa gitu ngeliat ada pemandangan hijau gitu. Betul sekali. Jadi ini tamannya emang bener-bener dipindahin di ruang tengah dan di belakang nih Sobat Ngerumpi. Ini bisa banget dimanfaatin untuk kolam tadi Bu ya, kolam renang, kolam ikan, atau ditambahin bangunan lagi. Kemudian kalau emang Sobat Ngerumpi suka nongkrong-nongkrong bisa dipakai bangku-bangku gitu mungkin. Bener banget, lucu banget kalau misalnya kita taruh meja taman terus kayak barbeque, jadi benar-benar bisa ngundang teman. Betul. Iya, kan asik. Asik banget sih ini bener. Oke, sekarang kita lihat mana lagi Bu? Boleh ke atas? Oke, kita langsung lihat ke atas.
kita naik ke lantai 2 Ibu ya? Iya boleh. Jadi ini tangganya kita pakai kayu sama besi. Terus kalau kita lihat di sini ada lampu sorot juga Mas. Jadi kalau misalnya malam dia lebih safe ya kalau misalnya ada anak-anak. Betul. Terus ini juga karena plafonnya tinggi 3,5, jadi Mas waktu jalan juga nggak kepentok sama. Oh iya benar Bu, benar. Iya karena biasanya ada gitu yang desain terus kayak dindingnya ke bawah, jadi kita kepentok gitu. Iya. Kalau di sini kan harus nunduk-nunduk gitu ya Bu. Iya, bener. Dari sini kita bikin kayak gitu. Terus ada juga lampu. Oh iya ini keren ya Bu. Iya. Karena ini luas sampai tingginya sampai atas tuh nyampe 7 meter. Jadi benar-benar terasanya di area tangga ini luas ya Mas ya. Bener Bu. Dan nggak pengap pastinya Bu kalau rumah yang high ceiling ini Bu. Iya benar. Terus di lantai 2 ini kita ada 3 kamar tidur, terus ada 2 kamar mandi. Jadi kamar utama. Oke guys, ini kamar utamanya. Selamat datang. Jadi kamar utamanya itu langsung ngelihat ke depan carport. Kalau kita misalnya ada tamu atau ada ngantar makanan, jadi bisa lihat gitu dari atas. Kemudian ada ini ruangan. Iya, ini ada kamar mandi di dalam kamar utama. Ini kamar mandi luas loh Bu. Iya. Jadi semua desainnya emang dibuat sama ya Mas, warna hijau, putih, sama ada kayu dan ada shower. Jadi untuk appliances-nya kita emang pilih warna hitam ya Mas, dari shower, dari keran semuanya hitam, terus kita kasih wastafel. Itu juga ada kaca kayu di sini, udah ada holder tisu, jadi emang udah siap banget buat dihuni. Jadi ini emang benar-benar dibuat serasi ya Bu ya, untuk dinding cat kamar mandi sama dengan yang di bawah, kemudian rain showernya segala macam. Keren sih Bu. Iya. Jadi itu kamar utama. Mau lanjut ke kamar selanjutnya? Oh iya, boleh. Kamar utamanya. Sekarang kita mungkin ke kamar anak ya Bu? Iya. Jadi di sini ada 2 kamar anak. Terus Mas bisa lihat di sini ada jendela yang besar-besar dan dia juga bisa ngelihat void ya Mas ke bawah. Dan kita desain jendelanya emang dibukanya hanya di atas ya Mas. Soalnya kalau ada anak, kalau misalnya dibuka dari bawah itu kan kadang kita serem juga ya jadi orang tua. Bener. Jadi ini benar-benar cuman orang tua aja gitu yang bisa akses jendela. Iya kan namanya anak-anak kan kadang suka penasaran gitu ya, nengok-nengok ke bawah, toto udah di bawah aja, amit-amit. Iya, kan serem. Jadi benar-benar kita dibukanya bisa dari atas aja sama orang tua. Gitu. Terus dari sini kita ada 2 kamar utama. Ada di sini. Oh ini kamar tidur lagi nanti. Terus dari kamar utama ini kita bisa buka jendelanya buat lagi-lagi ngeliat backyard. Lukisan alam. Iya benar. Wow. Enak banget guys. Ini bener-bener dia open space banget, nggak pengap, adem, kemudian homey dan pastinya dibuat emang safety untuk anak-anak juga. Soalnya kan biasanya kita pengap, kita pengen banyak udara sirkulasi ya Mas ya. Betul. Ini kamar lagi. Di sini juga sama, bisa kita buka. Jadi sama seperti yang ruangan tadi ya Mas, bisa melihat ke belakang juga. Jadi 2 kamar posisinya ada di belakang ya Bu ya. Iya, dan buat aku penting banget ya kamar anak itu harus selantai sama kamar utama. Jadi kalau misalnya orang tua mau lihat anaknya lagi apa atau misalnya masih kecil gitu aman atau enggak, jadi bisa cepat tahu. Betul ya Bu.
lihat apa lagi nih Bu? Jadi yang terakhir tuh ada kamar mandi. Ini emang sharing ya buat anak. Dia juga nuansanya sama seperti kamar mandi yang lainnya. Bener, untuk pemilihan catnya. Kemudian dan penempatan rain shower dan kawan-kawannya. Iya, dan appliances-nya juga kita pakai Toto. Jadi dijamin kualitasnya bagus ya. Ya, udah terkenal banget sih, Bu. Ini kalau untuk lampu nih saya masih agak asing nih, Bu. Merek yang Nero ini. Jadi Nero ini aku lihat unik banget ya, Mas. Soalnya biasanya brand-brand lain desainnya dia kayak putih aja gitu ya. Terus aku kayak apa ya nilai plus gitu biar rumahnya kelihatan lebih modern, lebih unik gitu. Jadi aku pakai merek Nero karena dia emang desainnya tuh sleek, minimalis, terus juga untuk switch itu enak banget gitu. Iya, simple pastinya. Dan jarang sih anti mainstream sih yang jelas, Bu. Iya. Makanya saya baru lihat nih Norawan. Oke, kita ada beberapa pertanyaan lagi, Bu. Enaknya kita tanyain di bawah aja. Boleh, di Indo Garden aja? Iya. Yuk. Oke Bu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin emang ditanyain sama Sobat Ngerumpi nih. Pertanyaan yang pertama, kalau untuk selling point dari lokasi rumahnya ini sendiri, apa sih Bu? Jadi selling point-nya, lokasi di sini emang bebas banjir ya Mas. Ingat kayak 2 minggu lalu Bandung hujannya keras banget. Nah waktu itu aku kayak ngecekin, aku takut kalau misalnya banjir, ternyata benar-benar safe banget. Soalnya konstruksinya juga aku pakai teknik sipil Mas. Jadi emang benar-benar udah dipikirin gimana kontur rumah biar dia aman nggak kena banjir gitu. Terus lokasinya juga menurut aku strategis banget. Jadi dia tuh benar-benar di Arca Manik, ke Antapani dekat, ke Metro dekat, ke Ujung Berung dekat. Jadi memang kemana-mana itu banyak akses gitu ya Mas jalannya. Udah gitu ada sekolah dekat rumah sakit. Di sini juga ada beberapa portal satpam suka patroli di sini. Jadi benar-benar lingkungannya juga nyaman. Terus ada juga view gunung. Jadi orang buat yang suka healing gitu ngeliat gunung kayak benar-benar nyaman banget gitu. Oh iya, view-view kayak gitu emang di Bandung tuh udah biasa banget ya Bu. Apalagi di Arca Manik ini kan. Bener. Kemudian ke Jalan Nasution tuh deket banget pastinya, Jalan Nasional. Oke, kemudian kenapa sih Bu orang harus membeli rumah ini? Karena menurut aku daerah sini tuh potensial banget ya Mas. Bandung Timur tuh masih berkembang banget, harga itu naik cepet banget. Contohnya nih Mas, kayak aku beli tanah padahal baru sekitar 7 bulan lalu. Sekarang tuh aku lihat di pasaran udah naik 30%. Berarti benar-benar buat investasi bagus banget. Untuk keluarga juga lingkungan nyaman karena di sini juga banyak keluarga muda ya Mas ya. Jadi terus kayak kualitas bangunan juga kita perhatiin benar-benar. Jadi itu benar-benar selling point karena kita pakai sipil juga. Jadi kita benar-benar fondasi batu bata merah segala macam itu benar-benar kita pikirin biar rumahnya itu bisa awet 20 atau 30 tahun ke depan. Soalnya kan suka banyak ya Mas kasus misalnya beli rumah nih, setahun kemudian catnya udah pada ngelopek gitu. Betul, kan dinding pada retak-retak gitu ya Bu ya. Kalau kayak gitu kan kayak kita kadang beli lebih murah, ternyata setahun kita harus ngeluarin duit banyak buat renovasi gitu. Kalau di sini kita jamin dari kualitas fondasinya, terus juga dari catnya semua benar-benar pakai Mowilex, Dulux Weather Shield. Jadi benar-benar bakal dijamin awet gitu. Jadi untuk lokasi strategis, bebas banjir, kemudian pemilihan bahan-bahan dari bangunannya sendiri emang benar-benar pakai yang kualitas top. Sebelum ke harga, saya mau tanya legalitasnya dulu nih Bu. Legalitasnya SHMK atau apa gitu? Jadi untuk legalitas sendiri insya Allah aman, jadi udah SHM Mas. Karena di daerah sini itu, di sini awalnya tuh ada 4 kafling. Dan kebetulan 3 kafling tetangga dari rumah ini, mereka udah bangun dari 2018 dan nggak ada masalah.
Jadi harusnya rumah ini juga aman SHM-nya. Terus juga semua udah split, SHM, PBB juga udah split. Jadi untuk legalitas aman. Dan untuk notaris juga kebetulan aku ada kenalan, jadi benar-benar untuk masalah legalitas bagi aku itu penting banget. Jadi jadi benar-benar aku cek untuk semuanya clear gitu. Oke, jadi udah aman, legalitas aman, bahan-bahan kualitas terbaik, lokasi strategis. Nah, kita mau tanya harganya nih Bu. Jadi untuk harga, aku buka di harga 1,4 M dan itu masih nego tipis. Karena berhubungan lagi karena tadi Mas udah bilang selling points-nya banyak, tapi bagi aku itu benar-benar investasi yang bagus banget ngukur daerah ini yang semakin berkembang. Siapa tahu 10 tahun lagi harganya bisa 5 atau 10 kali lipat. Iya, bener banget tuh. Emang Bandung Timur itu rencana pengembangan bakalan ke Bandung Timur Sobat Kerumpi. Dan dari harga 1,4 itu apa aja nih Bu, selain rumah yang bagus ini, apalagi yang akan didapat Sobat Kerumpi? Sebenarnya tadi kalau kita tur udah lihat semua ya Mas, semuanya itu udah banyak bonus. Jadi dari lampu aku gratisin ada 3, terus juga dari dapur kitchen set itu juga udah free, dan kompor tanam rinnai, udah ada wastafel. Jadi benar-benar tanaman itu semua udah include ke dalam yang tadi 1,4. Oke, nggak ada bonus-bonus purnis atau apa gitu? Iya, karena menurut aku udah murah banget Mas dengan kualitas kayak gini. Jadi udah tinggal datang aja ke sini atau bisa ngubungin kita juga. Baik Bu, kayaknya itu aja pertanyaannya. Terima kasih udah nemenin kita host tour, udah memfasilitasin kita. Saya mau pamit dulu. Iya, sama-sama, makasih banyak Mas udah sempat mampir ke sini. Semoga salah satu viewernya ada yang cocok dan ngerasa nyaman di rumah ini. Amin ya Allah. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses terus ya Bu ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Saya pamit dulu. Iya, silakan Mas. Terima kasih untuk Sobat Kerumpi yang sudah mengikuti video kita sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau udah subscribe, nyalain juga loncengnya. Follow juga Instagram kita dan follow juga TikTok kita. Sehat selalu untuk Sobat Kerumpi. Kami doakan semoga kalian segera memiliki rumah impian. Bagi kalian yang rumah ingin direview juga, ingin dibantu jualkan, atau bahkan ingin dicarikan rumah seputar Bandung dan Cimahi, atau pengen tanya-tanya lagi lokasinya untuk rumah ini, bisa banget ngubungin kita dengan klik link yang ada di komen, nanti kita share log. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.